Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini ya di channel saya tentang trading saham. Jadi apa kabar? Sekarang kita sudah di 2024 awal ya. Nah, di sini saya di video ini khusus akan membuatkan video atau kita akan memberikan referensi beberapa perusahaan atau beberapa saham yang bisa kita pegang selama di tahun 2024 ini dengan tujuan investasi ya, bukan trading ya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan acuan menggunakan dividen yield ya. Oke, jadi mungkin ada beberapa orang yang sudah paham apa itu dividen yield dan ada juga yang belum paham dari apa arti dari dividen yield itu sendiri. Oke, jadi sini saya ambilkan dari dari website Stockbit ya, saya cari pengertiannya. Nah, di sini adalah mana ya yang fokusnya. Nah, di sini dia. Dividen yield menunjukkan berapa banyak emiten telah membayar dividen selama setahun terhadap harga sahamnya. Dividen yield akan membuat pemegang saham lebih mudah melihat berapa banyak pengembalian rupiah yang diinvestasikan dan diterimanya. Oke, di sini kurang mantap ya. Nah, ini dia. Ini aja yang atas ini aja. Kita ambil dari sini. Dividen yield adalah tingkat keuntungan yang diberikan perusahaan kepada investor. Rasio yang mengukur tingkat pengembalian dividen yield biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase agar investor lebih mudah melihat berapa banyak keuntungan dari setiap modal yang diinvestasikannya dalam kurun 1 tahun ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin kalian bisa searching sendiri aja ya untuk mempersingkat durasi dari video ini, karena kalau kita terlalu panjang membahas ini mungkin video ini akan cukup panjang dan akan membosankan ya. Oke, jadi kita langsung ke intinya aja. Nah, jadi di sini kalau mungkin udah banyak ya yang mencari-cari referensi dari YouTube, dari channel-channel yang lain, enaknya investasi di saham apa ya? Banyak yang menyarankan mungkin dari segi perbankan atau yang lain-lain. Nah, tapi kalau di sini di channel ini saya akan memberikan yang lebih mudah lagi, nggak istilahnya kita bisa dapat bayangan dengan cukup gampang ketika kita menginvestasikan. Misal kita ada uang dana 1 juta. Nah, dalam setahun uang 1 juta itu akan jadi berapa ya kira-kira dalam 1 tahun di 2024 ini. Misal kita beli di awal tahun, mumpung ini masih awal tahun di bulan Januari ya. Nah, nanti di bulan Desember nanti uang saya 1 juta ini akan menjadi berapa. Nah, seperti itu ya pandangannya. Nah, jadi di sini di video ini saya fokuskan di dividen yieldnya agar kita bisa dapat pandangan berapa penghasilan atau berapa hasil yang akan kita dapat dari uang yang kita investasikan di perusahaan tersebut. Oke, lanjut aja kita ke materinya. Nah, di sini masih sama, saya menggunakan bantuan dari Stockbit ya. Di sini kita menggunakan screenernya di sini. Nah, di sini saya menggunakan screenernya itu dividen yieldnya sekitar 25% ke atas ya. Dan kemudian market capnya saya pilih yang paling besar atau 10.000 dolar ya. Di sini 10.000 miliar dolar maksud saya. Oke, jadi di sini bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang sudah market capnya sudah besar ya, dan kemudian dividen yieldnya aja yang paling kecilnya 25%. Nah, jadi 20%. Nah, perusahaan yang muncul di sini ada 9 ya. Nah, karena otomatis yang punya atau mampu memberikan dividen yield sebanyak 25% dalam setahun itu otomatis hanya segelintir aja ya, terutama yang pastinya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah lama ada di lantai bursa, dan kemudian perusahaan tersebut bisa dibilang bukan perusahaan ecek-ecek lagi atau bisa dibilang perusahaan yang sudah besar. Nah, di sini apa-apa aja yang muncul? Oke, yang di sini yang bisa dibilang familiar ya di sini ya. Di sini ada Adro, UNTR, ada ITMG dan PTBA. Mungkin akan dari 9 ini akan beberapa aja yang akan kita ulas ya. Oke, dari sini kita lihat ya, dari dividen yieldnya kita ambil aja sekarang Adro aja dulu. Nah, Adro itu dalam waktu 1 tahun dia mampu memberikan 28,24% pengembalian dari dana investasi yang kita gelontorkan ke saham Adro itu dalam setahun, maka kita akan mengantongi sekitar 28,24%. Oke, kita lanjut aja lihat ke
chartnya. Ke sahamnya kita di sini menggunakan aplikasi TradingView ya. Oke, di sini saya menggunakan time frame-nya bulanan biar kelihatan polanya secara tahunan ya. Dari sini dari tahun 2009 sampai sekarang di tahun 2024 ya. Oke, di sini kita lihat untuk polanya sendiri saham ini bisa dibilang pergerakannya sideways ya. Jadi stabil mendatar seperti ini dan kemudian sempat dia membentuk resisten yang baru, yang mana resisten sebelumnya adalah di sini ya secara technical analisisnya. Dan kemudian ketika dia menyentuh resisten yang baru dan kemudian dia kembali turun lagi dan kembali ke area resisten yang sebelumnya atau resisten yang lama. Oke, lanjut aja, kita akan melihat dividennya dan menggunakan time frame daily-nya, hariannya. Oke, kalau kita lihat di sini di tahun 2023 kemarin, nah di sini kita akan lebih mudah ya karena kita baru aja berganti tahun ya. Oke, di sini kita lihat 2023 dia ada 1, 2, 3. Jadi dia ada 3 kali pembagian dividen. Oke, dan kita bisa dengan mudah dengan menggunakan TradingView ini kita sekarang sudah komplit ya. Pertama di sini sudah ada logo halalnya, di simbol halal, berarti kalau kita di sini kan kita fokusnya di saham-saham yang sudah dihalalkan oleh MUI ya. Oke, jadi di luar perbankan kita tidak akan ulas dan kita tidak akan beli atau tidak akan saya sarankan untuk beli. Oke, di sini kita akan lihat data dividennya, di sini kita klik ya. Kemudian lebih banyak dividennya, datanya. Nah, di sini kita bisa lihat selama 2023 saham ADRO ini membagikan dividen sebanyak 3 kali. Yang pertama itu di tanggal 2 bulan Januari 2023 dan kemudian di tanggal 23 bulan 5 dan kemudian terakhir di bulan 12 kemarin di tanggal 29. Nah, di sini ya kita fokus di 3 kotak ini ya. Jadi nah, dia membagikan 200, pertama di Rp251 dan kemudian di Rp240 dan kemudian di Rp199 per lembar. Nah, gini. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi di sini tadi ya seperti yang pengertian dividen yield tadi itu. Jadi dividen yield adalah tingkat keuntungan yang akan diberikan perusahaan kepada investor dari dana yang kita investasikan. Nah, di sini ADRO tadi adalah 28,24% dan kemudian harga saat ini adalah di harga 2.460. Jadi di sini sudah saya siapkan juga hitung-hitungannya untuk biar kita lebih mudah memahami lagi ya. Oke, anggap aja kita masukin saham ADRO hari ini ya. Saham ADRO tadi harga saat ini itu di harga 2.460. ini per lembar. Nah, kalau kita beli saham itu kan kita minimal 1 lot ya. 1 lot itu berarti kali 100 lembar. Nah, di sini berarti harga belinya saham ADRO ini untuk 1 lot berarti 246.000. Itu harga saat ini ya. Oke, dan kemudian kita masukkan dividen yieldnya yang data ini tadi ya. Dimana ketika kita menginvestasikan dana tertentu kita akan mendapatkan imbal hasil atau keuntungan sekitar 28,24% dalam waktu 1 tahun dari saham ADRO ini. Oke, kita inputkan 28,24%. 28,24, betul ya? Oke, betul. Nah, jadi berapa yang akan kita dapat di akhir tahun 2024 nanti? Ini sekitar 69.470 dari dana yang kita investasikan 246.000 untuk membeli 1 lot dan kita akan dapat sekitar 69.470 di akhir tahun nanti. Dengan catatan dividen yieldnya tidak berubah ya di sini. Paling pun kalau berubah semoga aja dia berubahnya ke atas atau semakin tinggi, ataupun kalau dia menurun dividen yieldnya tapi tidak terlalu jauh ya. Nah, di situ. Nah, jadi di sini ini kita berpacu pada di tahun yang sudah lalu ya. Jadi kemungkinan yang kedepannya di tahun 2024 ini mungkin ada perubahan, akan naik lebih tinggi dividen yieldnya atau ternyata akan turun sedikit. Nah, di sini kita anggap aja sama ya, dia tidak ada perubahan. Jadi yang akan kita dapat adalah sekitar 69.470 dengan pembelian 1 lot saham ADRO ini dengan pembelian di harga 246.000 1 lotnya, dan kemudian keuntungan kalau kita simpan saham ini terus sampai di akhir
Desember kita akan dapat sekitar 69.470. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini saya ada pembuktian, ada kolom pembuktian juga, di mana kolom pembuktian ini bukan hanya dari satu pembagian dividen aja ya, tapi di sini adalah perkumpulan dari pembagian dividen di 1 tahun ya. Oke, kita buktikan di tahun 2023 kemarin dia pertambahannya pembagiannya dia 251. Oke, di sini dia pembagian dividen awal di tahun 2023 itu ya, di Januari di Rp251 per lembarnya, 251. Kemudian pembagian dividen berikutnya itu ada di harga di sebanyak 240 tambah 240. Terus kemudian dia pembagian lagi terakhir di Rp199. Oke, kita ambil yang di depan koma aja ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini ya kita totalnya 690. Jadi selama dalam kurun setahun itu Adro itu membagikan sebanyak, kalau diakumulasikan, jadi selama 3 kali pembagian dividen itu aja sebanyak Rp690 per lembar. Oke, jadi kita anggap aja kita tadi beli 1 lot ya, karena minimal pembelian itu saham tuh 1 lot itu 100 lembar. Jadi 690 kali 100 lembar itu sama dengan 69.000. Jadi hampir sama ya di sini ya. Di sini keuntungannya 69.470 dan di sini hasilnya adalah di 69.000. Jadi beda-beda tipis. Nah, seperti itu cara menghitung dividen yield atau keuntungan yang akan kita dapat ketika kita berinvestasi di suatu emiten ya, atau di saham tertentu yang sudah kita lihat tadi. Nah, jadi di sini makanya kita nggak usah pusing-pusing kita mau ke saham apa, mau beli saham apa, mau beli perusahaan apa. Nah, kita fokus di dividen yieldnya aja ini. Nah, di sini sudah saya berikan data ya, saya udah cari ini yang dividen yieldnya di 25% ke atas. Nah, di sini kita bisa pilih, dan di sini yang saya fokuskan yang paling banyak ini luar biasa ada di saham PTBA ya, di mana PTBA itu mampu memberikan 40,97% per tahunnya. Nah, di sini kita lihat aja langsung PTBA. Nah, kita lihat dulu time frame bulanan ya, biar kita bisa melihat secara garis besarnya pergerakan dari chartnya saham PTBA itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini dia bisa dibilang masih terus mendaki ya, dimana secara tren jangka panjang ya saham ini masih kuat uptrendnya, dimana garis supportnya masih masih tajam ke atas ya, bukan menukik ke bawah ya. Nah, di sini menandakan saham tersebut secara trennya sangat-sangat bagus. Dan kemudian kita lihat secara chart dailynya. Nah, kita lihat dividennya lebih banyak. Oke, dalam 1 tahun dia kemarin, ternyata dia setahun cuman sekali ya pembagian dividennya, dimana dia kemarin di tahun 2023 itu di bulan 6 atau pertengahan tahun dia bagi dividen sebanyak 1094 per lembar. Oke, di sini. Nah, anggap aja kita hitung lagi seperti Adro tadi ya. Oke, kita lihat harga saat ini. Harga saat ini anggap aja kita beli di harga 2.660 per lembarnya. 2.660 per lembar. Dan kemudian kita kan kalau beli saham kan minimal 1 lot ya. Jadi kita kali 100, jadi harga modal kita awal untuk beli 1 lot saham PTBA itu adalah 266.000. Nah, dan kemudian dividen yieldnya kita ubah berdasarkan dengan data yang kita dapat tadi adalah 40,97%. Nah, bombastis ya. Jadi dengan uang yang kita gelontorkan tadi sekitar 266.000, dalam 1 tahun kita akan dapat imbalan Rp108.980. Jadi sekitar 41% sendiri pengembaliannya dari saham PTBA ini ya dalam waktu kurun 1 tahun, dengan catatan tidak ada perubahan dari pembagian dividen di
tahun 2024 nanti ya. Semoga aja dia ada perubahan tapi semakin tinggi, bisa aja hampir 45%. Jadi kalau sampai dia 45% sangat luar biasa lagi ya kemungkinan yang akan kita dapat. Anggap aja ini kita ubah 45%, berarti kita akan dapat dengan modal 266.000 kita akan dapat 119.700 rupiah. Oke, kita lihat pembuktiannya. Oke, di sini anggap aja tadi kita dia tadi bagi dividennya berapa? 1094 per lembar ya. 1094 per lembar. Oke. Nah, jadi hasil ketika kita kalikan 100 lembar atau satu lot, jadi dia hasil akhirnya di 109.400. Ini tadi kita ubah dulu lagi. Tadi berapa dividen yieldnya? 40,97 ya. 40,97. Nah, seperti itu. Nah, jadi hampir beda-beda tipis ya. Di sini 109, di sini 108.900. Kalau dibulatkan juga 109.000. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita udah ambil dua contoh saham ya. Nah, di sini tadi kita udah ambil Adro dan kemudian kita sudah ambil PTBA. Selanjutnya kita ambil lagi yang dividennya lumayan jumbo ya, dimana itu adalah saham ITMG. Nah, ITMG ini kita melihat time frame dari chart bulanan dulu biar kita kelihatan. Nah, di sini bisa dibilang saham ini trennya masih bisa dibilang masih sideways ya, masih dimana supportnya bisa dibilang masih landai, tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Di sini support 1, sentuhan selanjutnya di sini di 2016 masih sama, dan kemudian di 2020 juga masih di sini. Kemungkinan pun nanti kalau dia turun juga turun ke harga 7.700-an ini ya, ke sini lagi ke support ini. Oke, dan kemudian kita lihat dari daily-nya untuk melihat dividennya. Oke, jadi saham ITMG ini dalam waktu 1 tahun dia membagikan dividen sebanyak 2 kali ya. Pertama di bulan 4 di tanggal 11 dan kemudian yang selanjutnya di bulan 9, dan di sini cukup jumbo ya, dimana 6.000 di tanggal di bulan 4 tahun kemarin, dan kemudian di bulan 9 ternyata ada penurunan ya sekitar 2.660 aja. Oke, kita hitung dulu dengan kita asumsikan kita beli saham ITMG ini di harga 26.750 ya. 26.750. Nah, modal yang kita butuhkan berapa untuk membeli satu lot saham ITMG ini? Jadi sekitar 2.675.000 ya. Oke, dan kemudian kita akan lihat berapa sih dividen yieldnya. Oke, dividen yieldnya sekitar 33,99. 33,99. Nah, jadi segini ya. Jadi dengan modal awal kita untuk membeli satu lot saham ITMG ini, kita hitung dengan modal harga beli saat ini ya. Jadi sekitar 2.675.000. Keuntungan yang akan kita dapat di akhir tahun nanti di 2024 itu adalah sekitar 909.233. Itu kalau kita beli satu lot. Kalau kita beli 10 lot udah 9 juta sendiri ya. Ya. 900 kali 10 ya, betul. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi gampangannya kalau kita mau investasi ke suatu saham dengan mengandalkan penghasilan dari dividen, ya udah kita tinggal fokus aja di dividen yieldnya. Berapa sih perusahaan itu bisa kasih kita timbal balik atau timbal hasil di akhir tahun nanti, seperti itu. Dalam kurun waktu setahun kita akan dapat berapa dari modal yang akan kita investasikan. Oke, kita akan melakukan pembuktian di sini, dimana dia kemarin di tahun 2023 dia pertama ya, dia memberikan bagi hasil 6.416. Kita tambahkan dengan yang di tahun 2000 yang di bulan 9 nya 2.660 tambah 2.660
sama dengan seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita kalau pembagian dividen itu kita dividen yield itu fokusnya di pembagian dividen perusahaan tersebut di 1 tahun penuh ya. Jadi bukan di beberapa kali aja. Misal perusahaan bagi dividen 4 kali, ya kita harus hitung 4-4-nya. Jadi di situ untuk menentukan dividen yield yang pastinya itu. Kalau kita berharap dapat 33%, tapi kita baru masuk di misalnya di akhir tahun, ya kita nggak bakal dapat 33% ini karena kita nggak utuh. Jadi kita harus ngikutin perusahaan tersebut bagi dividennya itu sebanyak berapa kali dengan pola-pola sebelum di tahun sebelumnya. Misal kalau ITMG ini bagi hasilnya sebanyak 2 kali atau bagi dividennya sebanyak 2 kali. Yang pertama dia berbagi dividen di bulan 4, ya udah berarti kita harus belinya di sebelum bulan 4, jangan bulan 5. Berarti kalau kita beli di bulan 5 berarti kita udah kelewatan pembagian dividen di bulan 4-nya kemarin. Jadi otomatis dividen yang akan kita dapat atau keuntungan yang kita dapat nggak akan utuh ya, nggak akan utuh di 33,99%, tapi bahkan atau cuman istilahnya setengahnya, atau cuman anggap aja cuman 10%-nya, seperti itu aja cara gampangannya seperti itu. Jadi kalau kita mau mendapatkan dividen yield secara utuh, kita harus mengikuti pola dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaan tersebut 1 tahun bagi dividen sebanyak 4 kali, ya udah kita ikutin dari awal. Misal dia bulan 2 udah mulai bagi dividen, ya kita harus beli saham tersebut dari sebelum bulan 2, atau mepet-mepetnya bulan 2 di tanggal berapa dia mulai apa istilahnya ya, come date atau apa ya, itu saya lupa. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya jangan sampai kita ketinggalan pembagian awal dividen perusahaan tersebut di tahun berikutnya. Seperti itulah kasarannya, seperti itu gampangnya. Semoga dimengerti ya. Kalau sumpah nanti nggak ngerti, kita bisa sharing-sharing lagi di komentar di bawah ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tadi Adro sudah kita lihat, terus ITMG sudah kita lihat, dan PTBA sudah kita lihat. Nah, yang seperti ini jangan diikuti ya, ini nggak masuk akal nih. Coba kita lihat SCPI. Jadi beli aja perusahaan-perusahaan yang sudah kita tahu apa ya, track recordnya, dan kita kenal perusahaan tersebut. Kalau yang nggak kenal kayak gini nggak usah. Nah, ini kan chartnya bisa dibilang amburadul ya. Nah, kayak gini dihindari aja. Jadi kita beli yang pasti-pasti aja, walaupun ini sebenarnya apa namanya, agak nggak masuk akal ya. Masa profit kok hampir 317% sendiri. Ya udah, itu disingkirkan aja. Kita ambil yang pasti-pasti aja seperti Adro, United Tractor ini, dan kemudian ITMG dan PTBA yang jelas-jelas kita kenal. Tapi yang di sini yang saya tekankan yang lumayan banget ini di saham PTBA ini ya, dimana dia pemberian dividen yieldnya hampir 41% sendiri dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, seperti itu. Oke, jadi mungkin seperti itu aja ya. Jadi dari pembahasan kita kali ini. Kalau masih ada yang bingung bisa komentar aja di bawah, kita diskusi lebih lanjut. Ataupun nanti kalau masih memungkinkan atau masih video ini masih kurang bisa ditangkap, saya akan membuat versi lebih jelasnya lagi. Jadi saya akan tunggu responnya seperti apa viewer dari video ini sendiri. Oke, kalau semua sudah paham ya sudah, kita diskusi aja di kolom komentar. Tapi kalau masih belum paham, kita akan diskusi lebih lanjut dengan video-video saya selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini saya menggunakan tadi bantuan dari menggunakan screener dari Stockbit, dan kemudian saya menggunakan dari TradingView untuk melihat data-data pembagian dividen dari perusahaan-perusahaan yang kita ulas. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa kalau channel ini bermanfaat bisa subscribe dan share ke teman-teman kalian agar mendapatkan manfaat yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.